Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wanti Dwi Wahyuni sebagai ahli pertama guru sosiologi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan. Ya, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang mana kita ketahui bahwa materi ini adalah subbab dari bab globalisasi pada kelas 12. Nanti kita akan membahas faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dan ada jenis ketimpangan apa saja. Sebelum itu, saya akan mencoba membahas dulu apa sih itu ketimpangan sosial. Kemudian ketimpangan sosial ini dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Ketimpangan sosial ini dapat disebabkan oleh adanya faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan yang tersedia. Jadi di era hari ini yang sudah sangat canggih, ketimpangan tetap hadir di antara masyarakat karena istilahnya tidak semua masyarakat bisa langsung diajak untuk maju. Ada beberapa yang terhambat sehingga terjadi jarak yang mana itu disebut ketimpangan sosial. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor. Kenapa sih bisa sampai terjadi ketimpangan sosial? Yang pertama ada faktor internal, nanti selanjutnya ada faktor eksternal juga. Kalau faktor internal ini berarti faktor yang dari dalam masyarakat itu sendiri, kenapa dia mengalami ketimpangan. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh tingkat pendidikan, keterampilan, atau kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya, dalam arti budaya kemiskinan. Jadi ketika masyarakat ingin maju, tentunya kualitas SDM di daerah tersebut haruslah bagus. Jika kualitasnya rendah, tentu akan terhambat untuk bisa mengikuti arus globalisasi. Kemudian hal-hal tersebut tentunya berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan yang rendah, serta hambatan budaya tadi ya. Kemudian apa sih faktor eksternalnya? Kalau barusan dari dalam masyarakatnya sendiri, kalau ini dari luar masyarakat itu. Jadi di luar kemampuan seseorang. Misalnya karena birokrasi atau ada peraturan resmi dari pemerintah sehingga dapat memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, ketimpangan sosial tersebut diakibatkan oleh hambatan atau tekanan struktural. Hal tersebut yang merupakan penyebab munculnya kemiskinan struktural. Selanjutnya, ketimpangan sosial di masyarakat ini terjadi karena adanya perbedaan sosial dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok. Ancaman ketimpangan sosial yang muncul akan berakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat lainnya yang kompleks, yang pada akhirnya berakumulasi pada proses pembangunan ekonomi. Ya, jadi hal tersebut, ketimpangan sosial ini akan berkaitan dengan hal-hal lain, permasalahan yang lebih kompleks yang ada di masyarakat. Kemudian sekarang bidang-bidang yang terjadi ketimpangan sosial. Misalnya dalam dunia pendidikan, lingkungan sekolah yang tidak berkualitas, lingkungan pendidikan yang bisa didapat oleh orang miskin dan kaya atau kota dan desa. Seperti kita ketahui ya, sekarang masyarakat atau warga di kota itu mereka tingkat pendidikannya bahkan jauh, mereka memilih akses sekolah yang lebih bagus, sedangkan yang di daerah desa biasanya mereka memanfaatkan sekolah negeri. Kalau yang di kota itu biasanya sekolah swasta yang lebih mahal, fasilitasnya lebih bagus, yang akhirnya sekolah negeri biasanya kurang diminati sehingga terjadi ketimpangan sosial di sana. Kemudian tingkat lulusan juga di daerah kota dan desa biasanya lebih
jauh jaraknya. Kalau di masyarakat kota mungkin sekarang rata-rata sudah banyak yang berkuliah, bahkan S2. Kalau di desa cenderung masih kurang. Bahkan di tempat saya mengajar pun masih rentan banyak anak yang putus sekolah. Kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah ini ya, peluang yang tertutup tadi sehingga menghambat akses mereka untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik dalam pendidikan, misalnya karena keterbatasan ekonomi, kebijakan-kebijakan yang menutup akses mereka bersekolah di sekolah yang lebih baik. Seperti zonasi, sebetulnya dia menghambat orang-orang yang tidak dari kota untuk bisa bersekolah di sekolah favorit. Jadi sedikitnya menutup peluang mereka. Kemudian kualitas lulusan yang kurang memadai, baik dalam nilai akhir ujian ataupun kualitas kemampuan lulusan. Karena saya juga dari ranah pendidikan, permasalahan ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan ini sangatlah kompleks. Kualitas lulusan ini selalu jadi perdebatan, apakah mereka setelah lulus sudah memadai untuk bekerja atau layak untuk melanjutkan pendidikan. Inilah tugas-tugas kami sebagai pendidik yang harus memikirkan agar tidak lagi atau berkuranglah terjadinya ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, ketimpangan sosial sebagai akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, atau antara si pintar dan si bodoh. Perbedaan ini kelihatan sangat mencolok dan menimbulkan masalah dalam penanganannya. Ya, seperti hal-hal kecil di daerah pun ataupun di sekolah pun biasanya terlihat anak yang memang dari stratifikasi sosial yang lebih tinggi dengan mereka yang ekonomi menengah ke bawah. Ketimpangan sosial terjadi di sana. Dari mulai hal yang mereka pakai, barang-barang yang digunakan. Biasanya maka dari itu kenapa sekolah harus menggunakan seragam yang sama untuk mengurangi terjadinya ketimpangan ini. Kemudian ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Nah, sudah jelas ya adanya globalisasi ini menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah. Seperti contoh kecilnya perkembangan Gojek. Gojek ini bila di daerah Garut kota sudah bisa. Sedangkan kalau seperti ke daerah desa, ke daerah yang belum terjangkau itu belum bisa. Padahal kan jadinya menghambat adanya pertumbuhan ekonomi ya. Yang mana akhirnya terjadi ketimpangan. Di daerah Garut kota sudah bisa adanya GoFood, para UMKM sudah bisa lebih meningkat penjualannya karena pasar mereka lebih mudah terjangkau. Sedangkan di daerah-daerah yang tidak terjangkau masih harus terjadi penjualan yang konvensional. Walaupun beberapa kemudahan globalisasi lainnya seperti e-commerce sudah bisa masuk ke daerah melalui jasa ekspedisi. Ya, kemudian ketimpangan sosial di bidang politik. Dengan adanya dominasi ekonomi negara, dunia ke-1 terhadap negara lainnya menyebabkan dominasi di bidang politik. Nah, yang terakhir ini ketimpangan sosial di bidang budaya. Globalisasi ini menimbulkan efek westernisasi yang berakibat mengikis budaya lokal, juga memunculkan sikap atau gaya konsumerisme. Hal tersebut sudah jelas terjadi karena hari ini anak-anak bahkan remaja mereka lebih menggandrungi budaya yang sedang mendominasi, yaitu budaya Korea. Jika ditanya budaya daerah, mereka kurang tahu karena hal tersebut sudah jarang digandrungi. Hal tersebut juga meningkatkan gaya konsumerisme. Bahkan anak-anak remaja hari ini belum berpenghasilan tapi rela menabung hingga jutaan untuk membeli merchandise dari idol mereka. Sekuat itu Korea menginvasi pasar budaya kita. Ya, terima kasih. Itu saja untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.